Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Gifta Ifad Al-Farabi dan rekan saya Teguh Setyo Nugroho. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Usaha Kecil Mikro. Baik, kami mohon perhatian teman-teman semua. Karena kalau perhatian dari doi, udah nggak ada harapan. Selamat menyaksikan presentasi yang telah kami buat. Definisi UKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil dan menengah atau UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak, sekitar 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang berdiri sendiri. Indonesia yang didominasi UKM perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Setidaknya terdapat 3 peran UKM yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat kecil, yakni sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, memberikan devisa bagi negara. Peran UKM pada perekonomian di Indonesia. Investasi adalah kegiatan UKM dalam rangka menambah modal usaha untuk peningkatan produktivitas usahanya. Investasi disebut juga penanaman modal. Investasi diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang. Investasi bersumber dari dana masyarakat yang ditabung melalui lembaga-lembaga keuangan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan. Investasi ditanamkan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh laba sebesar-besarnya. Faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi termasuk berinvestasi secara online. Di antaranya adalah financial literacy, personal interest, environment. Untuk itu diperlukan pengetahuan keuangan atau literasi keuangan yang baik sebelum melakukan investasi. Sedangkan pengambilan keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh UKM. Apakah akan menambah modal usaha atau tidak dengan alasan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi di masa datang. Keputusan yang diambil UKM harus tepat. Salah keputusan akan berakibat maju mundurnya usaha yang sedang dihadapi. Kontribusi pasar modal dalam perkembangan UKM. Pasar modal saat ini kian aktif dalam menumbuh kembangkan perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan startup yang kian marak. Jika sebelumnya perusahaan mikro, kecil, menengah, dan startup memiliki kendala untuk akses pendanaan, kini pasar modal membuka pintu bagi mereka mendapatkan akses modal untuk pengembangan usaha. Proses pendanaan di pasar modal untuk perusahaan-perusahaan ini bisa dilakukan secara bertahap. Pertama, dengan menggunakan mekanisme layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah equity crowdfunding atau ECF. Mekanisme ECF ini biasanya dilakukan melalui platform online. Dengan adanya sistem pendanaan ECF, UKM dan startup bisa berkesinambungan dalam mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merilis Peraturan POJK Nomor 37 yang mengatur mekanisme pendanaan melalui ECF, yang tentunya harus ditaati oleh penyelenggara ECF. Dengan adanya peraturan tentang ECF ini, aturan mainnya menjadi jelas dan masyarakat mendapat kepastian hukum untuk berinvestasi pada UKM dan UKM pun mendapat sarana untuk mendapat permodalan berdasarkan POJK nomor 37 melalui mekanisme ECF. UKM ataupun startup dapat mengumpulkan dana dari masyarakat hingga 10 miliar rupiah melalui penjualan sebagian sahamnya. Baik, materi selanjutnya adalah peluang UKM ekspansi ke perusahaan go public. UKM atau startup dapat langsung mencatatkan sahamnya di papan akselerasi atau bila valuasi perusahaan belum dirasa optimal untuk IPO, Initial Public Offering, melalui bursa.
UKM atau startup dapat mulai masuk ke pasar modal melalui ICF. Setelah mendapatkan dana publik melalui mekanisme ICF dan perusahaan tumbuh sesuai ekspektasi, ingin ekspansi lagi dan butuh dana yang lebih besar hingga 250 miliar rupiah, perusahaan dapat mengambil kesempatan IPO dengan mencatatkan saham perusahaan di papan akselerasi. Selain itu, perusahaan di papan akselerasi diharapkan dapat tumbuh berkembang hingga menjadi perusahaan dengan aset besar. Apabila perusahaan dapat tumbuh sesuai ekspektasi dan pada saat sesudah memenuhi persyaratan, maka pencatatan saham perusahaan tersebut akan dipindahkan ke papan pengembangan atau papan utama. Itulah perjalanan UKM dan startup yang diimpikan, menjadi perusahaan dengan saham blue chip di pasar modal. Kemudian pendanaan di bursa efek, termasuk di papan akselerasi, seharusnya menarik bagi investor dan pemegang saham pendiri. Salah satu keuntungan menjual saham di bursa efek adalah keringanan capital gain tax. Investor yang menjual sahamnya di bursa hanya dikenakan pajak transaksi final sebesar 0,1%. Perlu diketahui juga, klasifikasi perusahaan untuk mendapatkan modal melalui ICF dan papan akselerasi. Perusahaan yang dapat mendanakan dana dari ICF adalah perusahaan dengan maksimal aset 10 miliar rupiah. Sementara di papan akselerasi beraset maksimal 250 miliar rupiah. Bursa Efek Indonesia memiliki langkah-langkah strategis dalam mengembangkan pasar di papan akselerasi. Di antaranya upaya literasi pasar, kemudian demand creation, memperkuat basis investor, menyiapkan fasilitas perdagangan, dan memberikan perlindungan kepada investor dan pelaku pasar. Upaya literasi pasar dilakukan antara lain melalui regular workshop dan campaign untuk menjadi angel investor di pasar modal. Kemudian demand creation dilakukan sebagai upaya sosialisasi kepada UKM dan startup tentang papan akselerasi, termasuk sosialisasi keringanan capital gain tax atas transaksi di bursa. Untuk perdagangan di papan akselerasi, BEI memfasilitasi spesial visual online trading platform, dan untuk perlindungan investor telah dibuat special market rules dan mekanisme perdagangan di papan akselerasi. Selanjutnya, ada mengapa UKM harus menjadi perusahaan go public. Perlu kita ketahui bersama, ada beberapa keuntungan yang didapatkan UKM jika masuk ke pasar modal Indonesia. Yang pertama, UKM memiliki alternatif akses pembiayaan dan permodalan yang besar. Kemudian yang kedua, proses pembiayaan yang mudah dan cepat tanpa survei agunan yang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, menjadi perusahaan yang good governance dan memiliki transparansi keuangan yang baik. Kemudian yang keempat, dengan menjadi perusahaan publik, sistem manajemen keuangan lebih terorganisir, transparan, sistematis, akuntabel, dan laporan keuangan sudah diaudit dengan standar audit keuangan. Kemudian yang kelima, merek dan produk-produk perusahaan menjadi lebih populer dan lebih dikenal masyarakat, karena dengan menjadi perusahaan publik, masyarakat khususnya investor retail merasa memiliki perusahaan. Kemudian yang keenam, lebih bankable. UKM yang menjadi perusahaan go public akan memiliki akselerasi permodalan yang lebih luas karena pertumbuhan aset dan omset akan lebih cepat dan jaringan yang lebih luas. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dorong UKM untuk go public. Bursa Efek Indonesia memilih untuk lebih memprioritaskan perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah agar terdaftar di bursa dibandingkan dengan meneruskan wacana lama untuk mendorong listing perusahaan dengan utang bank 1 triliun atau emiten atau perusahaan asing yang memiliki aset atau pendapatan 50% di Indonesia. Dalam rangka mempermudah perusahaan dengan aset berskala kecil dan menengah untuk menggalang dana dan menjadi perusahaan tercatat, Bursa telah memberlakukan peraturan nomor 1-5 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Pembentukan papan akselerasi sejalan dengan POJK tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. BEI juga sudah dalam proses menyelesaikan papan akselerasi sebagai tempat pencatatan kelompok emiten UKM ini. Kemudian regulasi yang dimaksud yakni tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.
Dalam POJK tersebut, perusahaan kategori kecil adalah yang memiliki total aset kurang dari 50 miliar rupiah, sedangkan kategori menengah memiliki total aset senilai 50 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah. Selama ini, emiten UKM di bursa tercatat di papan pengembangan yang mensyaratkan calon emiten memiliki aset fisik bersih minimal 5 miliar rupiah. Papan akselerasi akan menjadi tempat bagi emiten UKM yang masih tahap awal proses operasi seperti perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya, seperti perkebunan dan pertambangan mineral serta migas dan belum membukukan keuntungan. Adapun wacana bagi perusahaan berutang baik bank di atas 1 triliun rupiah untuk listing di bursa diungkapkan oleh Direksi BRI pada periode kepengurusan sebelumnya. Wacananya, hal tersebut akan diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada beberapa UKM yang menjadi perusahaan go public. Yang pertama itu ada PT Sariguna Primatirta Tbk atau yang biasa kita kenal itu Clio. Jadi PT Sariguna Primatirma Tbk dahulunya adalah UKM dan saat ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam produksi air minum dalam kemasan demineralisasi. Sariguna Primatirta Tbk di bawah merek Clio Pure Water. Produk utama perusahaan ini adalah Clio Classic, Clio Sport, Clio EcoShape, dan Clio Oxygenated, serta lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, itu ada PT Turindo Guide Indonesia Tbk. PT Turindo Guide Indonesia Tbk ini menjadi penghuni pertama papan yang dikhususkan untuk perusahaan kecil dan menengah dalam mendapatkan pendanaan di pasar modal pada awal tahun 2020. Perusahaan ini merupakan startup yang bergerak di bidang digital tourism marketplace dengan aplikasi bernama Pigizio. Kemudian yang ketiga, ada PT Transcon Jaya Tbk. PT Transcon Jaya Tbk atau TRJA didirikan di Balikpapan pada tanggal 14 Januari 2002. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan dan penyediaan layanan jaringan internet. Pelanggan perseroan sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night?